Immanuel Kids, yes. Immanuel Kids, I. Immanuel Kids, yes, I am. Ya, adik-adik. Hai, jagoan Kristus, apa kabar? Ya, pasti tambah luar biasa, tambah semangat, tambah rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau beribadah secara virtual. Walaupun kita beribadah virtual, namun yakin dan percaya Tuhan hadir menyapa adik-adik semua. Siapkan hati kita, siapkan diri kita. Undang Tuhan untuk masuk dalam diri kita, mengubah kita menjadi baru di dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan diri kita masuki ibadah sekolah minggu. Selamat beribadah. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Setiap duduk jantungku Yesus segalanya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan tahbiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, silakan duduk kembali. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari adik-adik, kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau sudah menyertai tidur kami malam tadi dan membangunkan kami pada pagi ini dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan atas orang tua, atas saudara, atas teman-teman, atas guru-guru yang boleh Engkau hadirkan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi berkat, agar kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepadamu. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai ibadah kami. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Engkau masuk di dalam hati kami dan memenuhi hati kami. Sehingga Tuhan, bukan kami lagi yang bernyanyi, bukan kami lagi yang menari, melainkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi kami. Tolong kami Tuhan agar menjaga urapan-Mu, agar kami terus bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di saat kami sedih, di saat kami kecewa, di saat kami senang, di saat kami takut Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur Tuhan di saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul, menyatukan hati kami beribadah. Walaupun Tuhan kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melawat kami, Engkau yang menyatukan hati kami, sehingga sukacita-Mu Tuhan memenuhi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkanlah kami Tuhan, longgarkan hati kami Tuhan untuk mengampuni, longgarkan hati kami Tuhan untuk mengasihi, sehingga Tuhan kami semakin hari semakin baru di dalam-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang semakin bertambah, kami semakin berkurang. Janganlah kehendak kami yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu Tuhan, peluru-peluru firman-Mu juga, agar terus tumbuh, agar terus ada Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan keluarga kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dengan keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang mau bernyanyi, mau bergerak. Nah ayo siapkan diri kita mau bergerak. Kakak mau tanya, siapa di sini yang cinta Yesus? Wow, luar biasa, banyak sekali cinta Yesus. Mari kita katakan dengan penuh semangat, kita cinta Yesus. Kita menerima Yesus dalam kehidupan kita. Karena saat ini adik-adik, Tuhan sedang memanggil kita. Adakah adik-adik mendengar suara Tuhan? Ya adik-adik, kita jawab, ya Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu. Ayo adik-adik, kita berdiri semua, kita angkat pujian kita, tegak dan katakan dan dengar Dia panggil nama saya.
jawab ya enam, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, silakan duduk kembali. Karena sekarang saatnya bum 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 ceria. Ya, bum ceria adalah berisi video ayat hafalan dari adik-adik sekolah minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Ya, nah sekarang mari adik-adik duduk yang manis, kita mau mendengarkan video ayat hafalan ya dari kelas tengah, kelas kecil, dan kelas besar. Silakan adik-adik. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, kamu karena telah itu hendaklah menerima hidupmu tetap di Kristus. dalam Tuhan. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Ya, pasti ya, sudah siap. Sekarang duduk yang manis, buka telinganya, ya. Panggil adiknya, kakaknya, kalau masih berkeliaran duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan nantinya akan dibawakan oleh Karisma. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kakak undang bernyanyi
Mari masuk. Kita mau mengundang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita. Dan doa firman Tuhan akan dipimpin oleh teman kita, Tian. firman Tuhan, berdoa dimulai. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti semua
semua firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa, bernyanyi. Dan sekarang adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan melalui cerita yang kakak bawakan. Nah adik-adik, kakak minta adik-adik semua yang di rumah mengambil Alkitabnya, semua membukanya. Firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan 40 dengan judul perikop Sida-sida dari tanah Ethiopia. Nah adik-adik, kakak mau jelaskan. Adik-adik tahu nggak siapa itu Filipus? Filipus adalah salah satu pengikut Tuhan. Dia itu bekerja sebagai penginjil. Adik-adik tahu nggak? Penginjil itu sama dengan orang yang memberitakan firman Tuhan. Selama ini adik-adik, Filipus ini sering memberikan Injil dan memberitakan firman Tuhan itu di daerah Samaria. Suatu hari Tuhan memilih Filipus untuk memberitakan firman Tuhan ke suatu daerah bernama apa adik-adik? Daerah Ethiopia. Dan melalui salah satu malaikatnya, malaikat tersebut menyuruh si Filipus untuk melakukan perjalanan ke Ethiopia. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? Filipus melakukan perjalanan. Soalnya daerah itu sepi sekali adik-adik. Tiba-tiba dalam perjalanan, adik-adik siapa yang ditemukan Filipus? Itu adalah salah satu orang sida-sida. Adik-adik tahu nggak apa itu sida-sida? Sida-sida ada adik-adik orang yang bekerja di suatu istana untuk menjaga kamar atau membersihkan kamar. Adik-adik tahu kan dalam firman Tuhan ini, orang sida-sida ini sebenarnya dia ini memiliki agama Yahudi. Tapi dia sepertinya agak pingin atau tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi dalam perjalanan tersebut Filipus melihat dia membuka Alkitab. Tiba-tiba Filipus mendekati orang sida-sida tersebut. Lalu Filipus bertanya kepada orang-orang sida tersebut, apakah Tuhan mengerti dan memahami isi Alkitab tersebut? Lalu jawaban orang sida-sida tersebut, adik-adik, mana mungkin saya tahu, soalnya gak ada satu orang pun yang membimbing dan menjelaskannya kepada saya. Nah, di situ adik-adik, disitulah kesempatan Filipus untuk menjelaskan kepada orang sida-sida tersebut supaya dia paham dan mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Dan melalui Roh Kudus, Filipus bisa menjelaskannya kepada orang sida-sida tersebut bahwa dalam Alkitab tersebut menceritakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang dipilih Tuhan untuk sebagai turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan Filipus juga menjelaskan dalam Alkitab tersebut tentang keajaiban dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan setelah Filipus adik-adik menjelaskan firman tersebut, orang sida tersebut berpikir dan bertanya kepada Filipus, katanya, bagaimana cara saya, katanya adik-adik, supaya bisa dekat atau jadi pengikut Kristus. Jadi datang Filipus, dan kalau kamu ingin dibaptis, datanglah si orang sida tersebut bertanya, apa maksudnya dibaptis? Dibaptis itu adalah dia itu harus percaya dan yakin kepada Yesus bahwa Yesus adalah juru selamat, anak dari Allah yang diturunkan untuk menebus dosa manusia. Dan gara-gara itu si orang sida tersebut percaya dan percaya dengan segenap saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, dan saya percaya dengan segenap hati. Itulah yang dijelaskan si orang sida tersebut kepada Filipus. Nah adik-adik yang baik,
Setelah Filipus tadi mendengar bahwa si orang Sida tersebut yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang turun ke bumi untuk menebus manusia, dan percaya dengan segenap hati dengan mujizat dan semua keajaiban-keajaiban Tuhan, baru Filipus mengajak dia untuk dibaptis. Adik-adik tahu dalam perjalanan mereka menemukan air, lalu mereka turun bersama-sama mendekati air tersebut, lalu adik-adik Filipus membaptis si orang Sida tersebut. Orang Sida tersebut ketika sesudah dibaptis dia sangat senang, dia yakin percaya dalam hatinya bahwa Yesus itu adalah juru selamatnya. Dan adik-adik setelah dia dibaptis, dalam perjalanan mereka berpisah. Orang Sida tadi melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah, lalu si Filipus juga melakukan perjalanannya. Itulah adik-adik cerita kita hari ini. Dan di sini adik-adik kakak mau menjelaskan. Adik-adik tahu nggak apa arti dibaptis? Dibaptis itu adalah adik-adik kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam arti di sini kita ini menjadi miliknya Tuhan. Berarti kalau kita sudah miliknya Tuhan, kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, siapa di sini yang sudah dibaptis? Kakak rasa semua sudah rata-rata dibaptis ya adik, kecuali kurasa ada adiknya baru lahir, belum dibaptis. Tapi saya kira percaya mama papanya akan membawa adik-adik ke gereja untuk dibaptis. Dan kalau kita jadi mau dibaptis atau sudah dibaptis, berarti kita seperti kakak bilang tadi sudah milik Tuhan. Harus percaya dengan Tuhan, harus melakukan seperti apa yang diinginkan Tuhan. Jadi sini kakak menginginkan sama adik-adik semua, kita ini harus menjadi anak yang baik adik-adik, patuh kepada semua orang tua atau siapapun, dan taat kepada Tuhan Yesus, dan sering-sering melakukan perbuatan yang baik. Karena adik-adik, orang yang menjadi pengikut Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus itu harus ditanamkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi ya kakak yakin dan percaya dari dengar firman kita ini, orang-orang yang sudah dibaptis berarti sudah milik Tuhan, berarti sudah yakin dan percaya akan melakukan dan menuruti perintah Tuhan. Nah adik-adik, untuk hari ini kakak yakin dan percaya adik-adik bisa memahami dan menjalankannya dengan baik. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita bisa melihat Alkitabnya. Dan di sini sebelum kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa, kakak mau ngajak adik-adik untuk mendengarkan ayat hafalan kita untuk hari ini. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah adik-adik, untuk kuis kita hari ini kakak pengen supaya adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar mengikutinya. Kuis kita hari ini adalah kakak mau bertanya, siapakah orang yang mau dibaptis Filipus di daerah Ethiopia? Adik-adik, kita sudah tadi mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, tadi Tuhan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menyatakan siapa yang mau menjadi pengikut-Mu sehingga akan merasakan bahwa Engkau-lah juru selamat kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami anak-anak di sini ingin Tuhan selalu mendengarkan firman-Mu, mengikuti nasihat-Mu, mengikuti segala keinginan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, tetap kami berada di dekat-Mu Tuhan Yesus, dan tetap menjauhkan sifat-sifat kami dari roh jahat, roh keegoisan, roh kebohongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya pergumulan kami, permintaan kami didengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk ini kami mohon maaf Tuhan apabila setiap detik atau setiap langkah kami atau perkataan kami pun Tuhan yang selalu menyakiti orang atau menyinggung, kami mohon maaf Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Semoga Tuhan kami semakin hari semakin lebih baik, bertambah seperti Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, berkatilah kami anak-anak ini, tetap kami Tuhan dalam perlindungan-Mu. Haleluya, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang Tuhan. Sampai jumpa. Haleluya. Bukan karena harta, bukan karena rupa, Yesus datang panggil namaku, karena Yesus sayang padaku. Sayang padaku, sangat sayang padaku, yang mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku, dengan kanannya Yesus sayang padaku. Bukan karena harta, bukan karena Yesus datang panggil nama. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku, yang mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Terima kasih Karisma untuk firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat menguatkan ya adik-adik. Karena Yesus sayang pada kita, kita diangkat jadi anaknya. Mari adik-adik kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena tangan kanan Tuhan selalu menuntun kita kemanapun kita pergi dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita
Siapkan amplop persembahannya di tangan kanan dan katakan dengan penuh ucapan syukur, katakan, ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Kita memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kita. Nah, inilah tanda ucapan syukur kita. Dan persembahan ini nantinya juga akan mendukung pelayanan seksi pelayanan anak sekolah minggu GKE Immanuel Kuala Pembuang. Dan persembahan ini diserahkan ke kantor bersama GKE Immanuel Kuala Pembuang. Dan untuk lagu persembahan kita adalah Sudahkah yang terbaik ku berikan, ya. Sebelum kita mengangkat pujian persembahan kita akan berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita, Nita. Silakan Nita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempersembahkan apa yang ada pada kami. Berkatilah semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Immanuel Kids, yes I am. Ya, nah adik-adik, nggak terasa ya, kita sudah memulai dari awal sampai dengan berakhirnya ibadah sekolah minggu. Kita sudah bernyanyi, kita sudah bergerak, sudah ingat ya, kuis dan ayat hafalan, jangan lupa. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri untuk ibadah kita memutuskan, kita mau mengikuti Tuhan selamanya. Ayo katakan, ku mau mengikutmu Tuhan selamanya. Yes, luar biasa. Kita mau mengikuti Tuhan selamanya. Kita lepaskan hak kita, karena Tuhan Yesuslah kebanggaan kita. Mari adik-adik terima Yesus dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang selalu menopang kita, selalu menyertai kita. Kita angkat pujian penutup kita, mengikutimu selamanya. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu minggu depan, dan bye-bye. Ku bawa hatiku
Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik sekalian, dimohon untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.